Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 74 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem dinamis dalam simulasi sistem produksi pakaian PD Trendy dengan casual loop diagram dan stock flow diagram berbasis software Fanzine dalam modul 3 Fanzine. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Aki Wulandari dengan NPM 2034 dan juga saya Anggarin Dwi Kalian Ardiani dengan NPM 2039. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam dunia perindustrian persaingan bisnis kan dalam bidang apapun semakin ketat dan sulit karena bertambahnya perusahaan-perusahaan yang lebih baik dan lebih maju di masa yang sekarang ini. Nah, untuk yang menjadi masalah utamanya adalah dalam membangun sebuah bisnis itu bagaimana kita tetap bertahan dan meningkatkan perusahaan dalam persaingannya itu. Dan tentunya perusahaan-perusahaan akan dapat lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar tetap bertahan dalam persaingan di dunia industri ini. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, perusahaan dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, dan untuk menghasilkan output yang menggunakan input dengan kapasitas produksi perusahaan. Nah, berikut adalah studi kasus dari kelompok kami. Yaitu PT Trendy merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pakaian. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan metode pendataan konsumen yang fluktuatif, tidak menentu dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Trendy berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dan sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem. Maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, di sini kita akan mencari solusi untuk memecahkan masalah dari studi kasus kelompok kami, yaitu dengan melakukan menerapkan dengan simulasi, yaitu sistem dinamik. Proses ini kan sistem pembuatan model simulasi ini dimulai dengan menerjemahkan sistem nyata dalam model konseptual. Nah, model konseptual ini kemudian diterjemahkan dalam model simulasi. Dan proses ini berlaku secara berulang atau interaktif dan terjadi error. Oleh sebab itu, verifikasi dan validasi digunakan untuk mengurangi adanya error tersebut. Dan dalam model simulasi ini, kita menggunakan sistem dinamik, yaitu merupakan kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan struktur serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Untuk metode simulasi ini dilakukan menggunakan model sistem seperti yang saya jelaskan tadi, dengan dimulai dari identifikasi variabel, konseptualisasi sistem yang dituangkan ke dalam diagram sebab akibat atau causal diagram. Lalu ada formulasi model dituangkan dalam diagram alit atau stock flow diagram. Lalu kita akan verifikasi dan validasi model apakah sudah sesuai. Dan juga lalu kita akan merancang alternatif skenario. Pastinya nanti akan ada beberapa skenario yang terjadi dalam suatu sistem. Dan juga ada beberapa alternatif dan penyusunan alternatif rekomendasi. Nah, di sini kita juga menggunakan software fencing yang merupakan metode simulasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengembangkan model-model simulasi. Dari tahap pengumpulan data, terdapat metode kita menggunakan metode kuantitatif yang ada yang dibutuhkan, yaitu yang pertama data real ketersediaan bahan baku pakaian, dan yang kedua dan simulasi ketersediaan bahan baku pakaian. Untuk pengolahan datanya bisa dilihat sebagai berikut. Dari mulai data terus di lapangan, masalah, tujuan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, validitas, lalu hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, maka selesai. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menggunakan dalam penerapan software-nya. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah dari pembuatan simulasi dengan metode
CLD dan juga stock and flow. Yang pertama adalah metode CLD dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat variabel dari variabel permasalahan dari studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya adalah ketersediaan produk pakaian. Jadi kita tulis untuk variabel-variabelnya dulu. Nah, selanjutnya setelah semua variabel permasalahannya dibuat, lalu kita akan menghubungkan setiap variabel dengan menggunakan eigenvalue. Nah, dari yang sudah dihubungkan ini dapat diketahui bahwa produk pakaian itu dipengaruhi oleh produk cacat, di mana variabel pada produk cacat yaitu ada produk penodar dan juga produk solder. Untuk produk pakaian sendiri ada bahan terdiri dari bahan polyester, bahan kaos, dan juga bahan satin. Nah, produk pakaian ini akan mempengaruhi ketersediaan produk pakaian dan juga bersama dengan jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaan ini memiliki variabel peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Nah, selanjutnya akan menyesuaikan untuk warna panahnya, kita sesuaikan. Nah, setelah ini karena setiap variabel itu tidak selalu mempengaruhi secara positif, maka kita akan
memberikan tanda positif dan negatif untuk setiap anak panah ini. Nah, yang pertama caranya adalah dengan klik kanan panah, lalu di polarity ini kita pilih pada positif atau negatif. Di sini bahan polyester ke bahan baju pakaian, yaitu memaris secara positif, di mana semakin banyak bahan polyester, maka semakin besar pula produk pakaian. Seperti itu. Dan juga seterusnya untuk variabel-variabel lainnya. Nah, di sini setelah menunjukkan untuk pengaruh setiap variabel, dapat diketahui bahwa jumlah permintaan di sini mempengaruhi ketersediaan pakaian secara negatif, di mana semakin besar jumlah permintaan, maka jumlah ketersediaan pakaian akan semakin kecil. Dan begitu pula untuk variabel-variabel lainnya yang bernilai negatif. Nah, untuk yang bernilai positif, maka semakin besar produk pakaian, maka semakin besar pula ketersediaan produk pakaian seperti itu. Selanjutnya adalah untuk mengubah warna pada anak panah atau orel ini dengan cara Ctrl A, lalu kita pilih ke kanan. Di sini ada raw color, kita pilih warna sesuai dengan keinginan. Oke, nah, seperti ini. Dan seperti inilah untuk diagram pada metode CLD. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai metode stock and flow. Ini adalah bentuk diagram dari metode stock and flow. Nah, untuk jumlah permintaan dan juga ketersediaan produk pakaian ini menggunakan item label untuk peningkatan permintaan, dan juga produk pakaian menggunakan rate. Lalu untuk variabel lainnya tetap menggunakan
akan variabel. Nah, sama seperti hubungannya sama seperti CAG tadi, di mana persentase peningkatan permintaan, lalu pengeluaran jumlah permintaan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mensimulasikan, yaitu dengan klik equation, lalu klik pada variabel. Nah, untuk persentase peningkatan ini unitnya adalah persen. Untuk equation-nya kita menggunakan 0,1, lalu klik OK. Untuk persentase penurunan, kita menggunakan 0,1 juga dengan unit persen. Untuk peningkatan permintaan, equation-nya adalah persentase peningkatan dikali 1000 dengan unit produk, sama dengan peningkatan permintaan, penurunan permintaan juga begitu, unitnya produk, persentase penurunan dikali 1000. Nah, untuk jumlah permintaan ini, yaitu hasilnya dari peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dengan initial value sebesar 2000, dengan unitnya adalah produk. Dan seterusnya untuk variabel-variabel lainnya, untuk bahan kaos ini menggunakan 0,5 dikali 2000 dengan unit produk. Untuk bahan satin itu 0,2 dikali 3000. Bahan polyester adalah 0,3 dikali 1000. Oh, untuk bahan satin sendiri ini tidak menggunakan 3000 tapi menggunakan 2000. Lalu untuk produk pakaian ini adalah penjumlahan dari setiap variabelnya, yaitu penjumlahan dari bahan kaos, bahan satin, dan juga bahan polyester. Nah, selanjutnya untuk produk sobek itu 0,6 dikali 250. Untuk unitnya tetap produk, untuk setiap variabel itu produk. Lalu produk bermuda 0,4 dikali 250. Dan produk cacat ini adalah penjumlahan dari dua variabel tadi, kan memiliki pengaruh positif, memiliki pengaruh positif. Produk sobek dan juga produk bermuda ini berpengaruh positif terhadap produk cacat, jadi produk sobek plus produk bermuda akan merupakan equation dari produk cacat. Selanjutnya, untuk ketersediaan produk pakaian ini, unitnya tetap produk, untuk equation-nya yaitu produk pakaian dikurangi produk cacat, lalu dikurangi lagi dengan jumlah permintaan dengan initial value yaitu 2000. Nah, setelah semua equation terisi, selanjutnya kita akan mensimulasikan diagram ini. Caranya dengan Ctrl A, lalu klik ini, simulate, yes. Nah, selanjutnya untuk grafiknya, cara mengetahui grafik, Ctrl A, lalu kita pilih graph. Nah, di sini akan muncul grafik untuk data yang kita simulasikan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa semua garis itu bernilai sama atau lurus, sedangkan untuk ketersediaan produk pakaian itu memiliki garis miring menurun. Jadi semakin lama semakin kecil untuk ketersediaan produk pakaiannya. Sedangkan untuk variabel lainnya tetap sama atau konstan. Nah, selanjutnya untuk tabelnya, kita caranya sama dengan grafiknya tadi. Kita Ctrl A, lalu kita klik pada ikon tabel. Nah, di sini akan muncul nilai-nilai data dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Nah, di sini seperti grafik tadi, jadi nilainya selain pada ketersediaan produk pakaian, semua nilainya sama. Di mana pada ketersediaan produk pakaian, dimulai dari data 2000 sampai ke
minus 350, di mana terus menurun, di mana ketersediaan terus menurun. Ketersediaan produk pakaian dari tahun 2022 sampai 2023 terus menurun. Seperti itu. Saya rasa itu saja mengenai langkah-langkah dari simulasi menggunakan aplikasi Basecamp. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.